We're very proud of you down here. On behalf of the Eurospace program and the Czech people, 189 days into your solar journey. I did not intend to frighten you, skinny human. Decker, what's going on? Do not be afraid. Yeah. That is the wisdom of your tribe. Can you hear her? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Spaceman yang dirilis tahun 2024. Film ini mengisahkan seorang astronot yang ditugaskan dalam misi penelitian antar bintang untuk mengumpulkan sampel dari gugusan debu misterius di luar angkasa. Namun, perjalanan ke luar angkasa bukanlah perkara mudah, apalagi menjalani misi sendirian. Lantas, apakah astronot tersebut akan mencapai tujuannya atau justru malah tersesat di dalam gelapnya luar angkasa? Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang astronot asal Indonesia bernama Komandan Yakub. Yakub ditugaskan melakukan perjalanan ke angkasa menuju gugusan awan debu misterius yang disebut dengan Chopra untuk mengambil sampelnya. Awan tersebut muncul sekitar 4 tahun yang lalu dan merupakan fenomena yang sangat luar biasa. Bahkan dengan jarak 600 juta kilometer atau setara jarak terdekat bumi ke planet Jupiter, cahaya ungu dari awan Chopra dapat dilihat dengan jelas dari bumi. Untuk mencapai awan tersebut dibutuhkan waktu kurang lebih 186 hari perjalanan atau sekitar 6 bulan lamanya dengan teknologi hyperspace yang dimiliki manusia saat ini. Dan temuan teknologi komunikasi kuantum memungkinkan Yakub berkomunikasi dengan bumi tanpa delay sedikit pun, serta mengirimkan citra awan tersebut dalam resolusi tinggi. Enam bulan sejak meninggalkan bumi, pesawat angkasa Yakub akhirnya mencapai planet Jupiter dan mulai bergerak mendekati awan Chopra. Meski sudah terlihat dengan jelas, Yakub masih belum bisa menyimpulkan sebenarnya dari mana datangnya awan tersebut, serta partikel pembentuknya, dan mungkin saja setelah ia mencapainya, Yakub bisa memecahkan beberapa misteri alam semesta. Peter. Fetching you in now. Setelah memberikan laporan singkat, pusat kontrol mengajak para penonton melakukan interaksi tanya jawab dengan Yakub untuk mengenalnya lebih dalam. Lalu seorang gadis muda bernama Anna bertanya, apakah sang komandan kesepian di luar angkasa? Banyak orang menganggapnya begitu karena sang komandan menjalani misi ini sendirian. Dalam hatinya, Yakub merasa pertanyaan gadis itu benar adanya. Dirinya saat ini berjarak 500 juta kilometer dari bumi tanpa ada siapapun yang menemaninya. Tapi tujuan misi ini sudah di depan mata, dan dalam waktu dekat ia akan segera pulang ke bumi berkumpul dengan keluarganya. Yakub tentu saja menolak disebut sebagai astronot yang kesepian karena ia selalu melakukan komunikasi dengan banyak orang, seperti dengan pusat kontrol, istrinya yang bernama Lenka, ataupun para penelpon interaktif. Bahkan untuk menunjang komunikasi dengan istrinya, pusat kontrol membuatkan box khusus di rumah agar ia dan Lenka bisa berkomunikasi secara langsung. Namun jika diperhatikan baik-baik, terlihat rasa kesepian dan kesedihan yang teramat mendalam dari wajahnya, yang mungkin disebabkan perbedaan suasana antara di bumi dan luar angkasa. Luar angkasa itu memang indah, tapi di balik keindahan tersebut hanya ada kegelapan dan kehampaan. Yakub juga sering mengalami gangguan tidur yang memaksanya minum obat tidur setiap kali ingin beristirahat. I have to leave you. Suatu hari, Lenka membuat sebuah pesan video sambil menangis karena tidak kuat menghadapi kesendirian dan memutuskan ingin berpisah dengan Yakub. Namun, kepala misi bernama Lisa minta agar staf tidak mentransmisikan pesan tersebut kepada Yakub karena dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasinya. Lisa akan mencoba menjenguk Lenka dan berbicara dengannya agar ia membatalkan niatnya tersebut. Sementara di angkasa, Yakub menghubungi Peter bagian komunikasi. Apakah mereka punya kabar terbaru dari Lenka? Karena sudah beberapa hari ini ia tidak menjawab panggilannya. Peter mengaku belum ada pesan apapun dari istrinya tersebut. Mungkin ada error pada mesin di rumahnya dan mereka akan ke sana untuk melakukan pemeriksaan.
Tapi sebenarnya Yakub itu udah mulai merasa kalau Lenka sengaja tidak mau dihubungi karena selalu ditinggal sendirian. Lalu Peter mengingatkan agar Yakub tidak banyak pikiran dan memperbanyak istirahat karena tujuan sudah di depan mata. Selain itu, jika mengalami sulit tidur disarankan mengkonsumsi obat tidurnya. Peter juga memberitahu bahwa selain dirinya, negara Korea juga mengirim astronotnya menuju awan Chopra 3 minggu dari keberangkatannya. Tapi ia tidak perlu khawatir karena mereka tidak ada niatan berkompetisi dan hanya ingin melakukan penelitian yang sama seperti dirinya. 5 jam kemudian, Yakub terbangun karena merasa ada yang aneh di wajahnya. Terlihat ada laba-laba bergerak-gerak di bawah pipinya dan ternyata Yakub hanya bermimpi. Hari itu, Yakub mulai melakukan simulasi pengumpulan sampel dari awan Chopra. Ia memastikan semua alat berfungsi sempurna seperti sistem komunikasi ataupun kamera CCTV. Selesai persiapan, Yakub kembali mencoba menghubungi Lenka, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Hello? Who is this? Namun selang beberapa saat, ada seseorang mengintervensi saluran komunikasinya. Terdengar suara seorang pria menawarkan bantuan, tapi menghilang saat Peter bertanya dengan siapa Yakub berkomunikasi. Yakub mengira transmisi tersebut berasal dari pesawat angkasa Korea, tapi sepertinya bukan karena mereka berbicara dengan bahasa Indonesia bukan bahasa Korea. Lalu Peter meminta agar Yakub menutup saluran komunikasinya untuk sementara waktu sampai mereka selesai melakukan investigasi. Karena dikhawatirkan astronot Korea menyadap komunikasi untuk mencuri informasi. Selain itu, Peter juga memberitahu bahwa saat ia mengunjungi Lenka, ternyata ia pergi ke rumah orang tuanya. Jadi, Peter minta agar Yakub bersabar selama beberapa hari ke depan. Saat kembali ingin beristirahat, Yakub mendengar suara mencurigakan di lorong pesawat. Terlihat lemari makanan berantakan, seolah ada seseorang membukanya. Yakub kemudian mencari sumber suara dan betapa terkejutnya ia menemukan seekor laba-laba raksasa di ruang mesin. Yakub mengira dirinya sedang berhalusinasi, kemudian menghubungi Peter memintanya memeriksa CCTV di ruang mesin apakah ada sesuatu yang aneh di ruangan tersebut. Tapi sayangnya kamera di ruangan itu sedang rusak dan Peter tidak bisa melihat apapun. Yakub kembali membuka pintu ruang mesin dan ternyata laba-laba itu masih ada, bahkan bisa berbicara. I did not intend to frighten you, skinny human. Laba-laba itu minta Yakub jangan takut padanya, tapi karena panik, Yakub masuk ruang airlock lalu meminta Peter mengaktifkan prosedur dekontaminasi. Setelah memakai baju astronotnya, proses itu pun diaktifkan. Tapi ternyata dekontaminasi tidak berpengaruh apapun pada laba-laba tersebut. Laba-laba itu berkata Yakub tidak perlu repot-repot karena tidak ada yang perlu dibersihkan di dalam pesawat ini. Ada kemungkinan makhluk itu adalah alien yang sengaja menyusup ke dalam pesawat selama perjalanan dirinya menuju awan Chopra. You do not need your protective shell. I will neither consume nor contaminate you. Laba-laba itu berjanji ia tidak akan menyakiti Yakub lalu meminta Yakub melepas baju astronotnya. Namun saat Yakub mencoba menyentuh laba-laba itu untuk memastikan apakah ia nyata, si laba-laba menolak dengan alasan bukan muhrimnya dan ia tidak terbiasa dengan bersentuhan makhluk asing. Laba-laba itu lalu menjelaskan bahwa dirinya sama seperti Yakub, yaitu penjelajah angkasa. Saat itu ia sedang berada di pinggiran tata surya, kemudian merasakan kehidupan di suatu planet bernama Bumi. Lalu ia mendatanginya, kemudian mempelajari sejarah kehidupan manusia termasuk bahasa yang digunakan. Tapi saat ia kembali berkelana, masih ada beberapa hal yang membuatnya bingung tentang manusia. Sampai akhirnya ia melihat pesawatnya melintas. Dari kejauhan, ia merasakan perasaan kesepian yang dialami Yakub dan membuatnya tertarik untuk mempelajarinya. Karena itulah ia menyusup ke dalam pesawat ini. Awalnya, ia hanya ingin berada di pesawat ini selama 1 atau 2 hari. Tapi ternyata rasa kesepian yang dialami Yakub semakin membuatnya penasaran dan mungkin saja ia bisa membantunya. I wish to assist you in your emotional distress. Selain bisa merasakan kesepian yang dialami Yakub, si alien laba-laba ternyata juga bisa membaca gangguan emosional yang dialami Yakub dan istrinya. Mungkin kehadirannya di tempat ini bisa mengurangi kesendiriannya. Mereka bisa berbagi cerita ataupun menjadi teman bicara. Yakub lalu teringat akan pertengkarannya dengan Lenka yang menyebut Yakub adalah pria egois karena selalu mementingkan pekerjaan daripada istrinya.
Ditambah saat ini ia meninggalkannya sendirian keluar angkasa tanpa tahu kapan akan pulang. Tapi nampaknya Yakub terlalu gengsi mengakui kesepiannya dan ia tidak membutuhkan bantuan siapapun apalagi pada seekor laba-laba. There is a picture of you. Esok harinya, ketika Yakub ingin sarapan, laba-laba itu nangkring di lemari sambil memegang kaleng makanan bergambar dirinya. Laba-laba itu mengira Yakub adalah seorang anggota terhormat, lalu minta Yakub berbagi makanan. Do you have any ova? Skinny human? Lalu Yakub memberinya selai kacang. Makanan itu manis dan lembut. Laba-laba itu pun berterima kasih, lalu menyebut rasanya sangat enak dan mengingatkannya akan makanan favoritnya di kampung halamannya. Tapi sayangnya, planet dari mana ia berasal sudah musnah akibat serangan Gorompets, yaitu parasit sel telur yang tiba-tiba datang menginvasi kemudian membunuh bangsanya. Karena itulah ia pergi keluar planet sama halnya seperti yang dilakukan Yakub. Ia dan teman-temannya melintasi banyak galaksi dan ribuan lubang hitam. Namun di suatu lubang hitam, teman-temannya tidak berhasil melewatinya, yang pada akhirnya hanya menyisakan dirinya sendirian terbang bebas dalam gelapnya luar angkasa. Sampai pada suatu titik, ia merasa sangat berputus asa, mengakhiri perjalanan dan berharap Gorompets datang menemukannya. Karena menurutnya, apalah arti kehidupan jika harus menghabiskan sisa umur dalam kesendirian. Namun, setelah sekian lama menunggu, para Gorompet tidak kunjung menemukannya. Karena kelelahan, ia tertidur dan sampailah ke galaksi Bima Sakti, mendatangi bumi, mempelajari sejarah dan bahasanya, lalu tanpa sengaja bertemu dengannya. Sementara di bumi, Lenka minta pendapat sang ibu tentang keinginannya untuk bercerai. Sang ibu tentu saja melarang, karena saat ini bukan waktu yang tepat membuat keputusan besar. Apalagi Lenka ternyata sedang hamil besar. Lebih baik ia menunggu Yakub pulang kemudian membicarakannya dengan baik-baik. Tapi Lenka tetap pada pendiriannya. Bahkan ia berpikir perceraian ini seharusnya ia lakukan sejak dahulu, sejak Yakub mulai sering mengingkari janjinya. Skinny human? Di luar angkasa, Yakub dan si laba-laba mau gak mau akhirnya berteman. Laba-laba itu memanggil Yakub dengan sebutan manusia kurus, dan Yakub menjuluki laba-laba itu dengan sebutan Hanush. How about Hanush? Hanush. Menurut legenda, Hanush adalah seorang jenius, menciptakan jam astronomi yang bisa mengukur pergerakan bintang dan planet. Tapi banyak orang cemburu dengan keahliannya. Sampai akhirnya Hanush diculik kemudian dicongkel matanya agar tidak bisa membuat karya hebat lainnya. Tapi sepertinya nama Hanush ini kok kayak agak kurang enak didengar ya, karena mengingatkan kita pada lubang hitam Gargantua. Jadi bagaimana kalau kita sebut si laba-laba ini dengan nama Bambang the Spider? They are from the beginning. 2 hari kemudian, pesawat angkasa Yakub semakin mendekati awan Chopra yang membuatnya terlihat sangat jelas. Mereka berdua menyaksikan keindahan awan itu dari jendela, dan ternyata Spidey ada di sana ketika awan itu mulai terbentuk. Saat itu ia masih sangat muda, melayang-layang di awan itu sambil menangkap butiran debu dengan lidahnya. Jika memang benar, itu artinya Spidey ini berumur sangat tua dan hidup dalam waktu yang sangat lama. Apa yang ada di dalam awan itu adalah permulaan penuh dengan kebijaksanaan. Tapi segala sesuatu yang bermula pasti berakhir, begitu juga dengan alam semesta ini. The beginning. Everything that begins must end, skinny human. Meski berumur sangat panjang, ada satu hal yang sampai sekarang tidak ia mengerti. Kenapa manusia senang berkomitmen jika bisa dengan mudah mengingkarinya? Dan sebenarnya apa tujuan dari komitmen tersebut? Perkataan Spidey mengingatkannya pada Lenka, karena ia sering melupakan janjinya untuk menemani sang istri sepanjang waktu. Dalam ingatan tersebut, Yakub muda bercita-cita menjadi seorang kosmonot. Keinginannya tersebut merupakan dorongan dari sang ayah yang kebetulan adalah seorang astronom. Namun suatu ketika ayahnya meninggal dibunuh karena membocorkan rahasia yang ia anggap benar. What happened to your Hanush? Seolah mengerti dengan masa lalunya, Spidey menyebut Yakub terlalu memaksakan diri menjalani misi ini. Seakan ingin menghapus dosa ayahnya dengan mewujudkan impiannya. Seharusnya Yakub fokus saja pada orang hidup, terutama istrinya yang kini tengah hamil besar. I did not mean to wake you. You want to leave your husband. My job is to protect him. Esok paginya, Lisa menemui Lenka, membujuknya agar mau berkomunikasi dengan Yakub. Tapi Lenka menolak karena ia sudah memutuskan ingin bercerai.
Lisa menyebut bahwa pesan terakhirnya tidak pernah ditransmisikan kepada Yakub, karena tugasnya adalah menjaga mental Yakub sampai kembali ke bumi. Jadi bisa dibilang Yakub itu belum mengetahui keinginannya tersebut. Tapi saat ini kondisinya cukup mengkhawatirkan. Yakub mengalami depresi, rasa kesepian mendalam karena merasa tidak dipedulikan istrinya. Lenka tidak percaya hal tersebut, karena selama ini Yakub selalu meninggalkannya, bahkan lupa akan janjinya demi mengejar cita-citanya sebagai seorang kosmonot. Jadi menurutnya Yakub akan baik-baik saja meski tanpa dirinya. Lalu Lisa mengingatkan, rasa kesepian yang ia alami saat ini tidak ada bedanya dengan apa yang dirasakan Yakub. Ketika Lenka masuk ke dalam alat komunikasinya, mereka berdua merasakan kesunyian yang sama, tersesat serta takut akan kegelapan. Jika memang ingin berpisah, maka lakukanlah saat ia kembali ke bumi. Setidaknya hal itu akan menjaganya tetap hidup dan bersemangat. Sekitar 2 hari ke depan, pesawat angkasa Yakub diperkirakan akan sampai awan Chopra. Yakub mulai mempersiapkan peralatan sampai-sampai ia tidak mendengar ada panggilan komunikasi dari Lenka. Tapi komunikasi itu tidak berjalan dengan mulus. Lenka bertanya apa yang sebenarnya terjadi ketika sang ayah melemparnya ke dalam sungai. Yakub enggan menjawabnya karena Lenka selalu bertanya hal yang sama lalu mematikan komunikasi. And I still don't want to talk about it. Di saat yang bersamaan muncul butiran cahaya ungu melayang-layang di dalam pesawat yang gak lain adalah Chopra. Yakub mengambil toples lalu menangkap butiran cahaya tersebut. Tapi ternyata butiran itu bisa menembus benda apapun termasuk dinding pesawat. Sampai akhirnya Yakub menyedotnya tapi malah membuat sistem mengalami malfunction. Selang beberapa saat, butiran cahaya yang masuk ke dalam pesawat semakin banyak. Benda itu melayang ke sana kemari dan membuat Yakub panik. Spidey mencoba menenangkannya karena awan itu tidak akan melukai siapapun. Spidey lalu bertanya apakah istrinya saat ini sedang merasa tertekan karena akan melahirkan. Yakub berkata tidak, hanya saja Lenka pernah mengalami keguguran. Tapi saat Lenka memintanya datang, Yakub tidak bisa memenuhi permintaannya. Dan kini ketika menjelang kelahirannya, Yakub malah berada di luar angkasa yang membuat Lenka semakin berpikir Yakub memang tidak memperdulikannya. Padahal setelah Lenka mengalami keguguran, Yakub berjanji akan selalu ada untuknya. Tapi ia dengan mudahnya melupakan komitmen tersebut. Apa yang sebenarnya menjadi cita-citanya justru menjadi bumerang. Yakub kini harus menanggung akibatnya. Dan yang pasti tidak ada obat kesepian selain kembali pada istrinya. Spidey menyebut perjalanan ini adalah salah satu temuan terbesarnya sekaligus masalah besar lainnya. Dengan rasa percaya diri yang besar bahwa Yakub tidak takut akan apapun membuat Lenka semakin yakin bahwa suaminya tersebut akan baik-baik saja meski tanpa dirinya. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk yang hanya mau berteman ketika sedang membutuhkan bantuan, tapi segera melupakannya ketika keinginannya tersebut sudah terpenuhi. Awalnya Spidey mengira semua manusia itu egois dan berpikiran sempit, tapi berbeda dengan Lenka. Lenka adalah salah satu dari sekian banyak manusia yang mencoba menahan rasa kesepiannya. Tapi Yakub tidak pernah mau menyadari hal tersebut, dan kesendirian Yakub adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Anush, how can I even see this? I wasn't there. Kini rasa penasarannya pada Yakub sudah terjawab. Ia sudah tidak lagi tertarik dengan dirinya dan meminta Yakub melanjutkan misinya sendirian. Namun Yakub memohon agar Spidey tidak meninggalkannya. Ia sadar kehadiran laba-laba tersebut sangat membantu dirinya. Bahkan sampai detik ini ia selalu mendengarkan apa yang ia katakan. Dan ketika Yakub mencoba menahannya, Spidey marah kemudian mengancam sebaiknya Yakub tidak menyentuhnya. No! You can't leave. Good luck, skinny human. Dan setelah itu Spidey menghilang. Setelah ditinggal Spidey, Yakub mencoba memperbaiki alat komunikasi dan akhirnya ia bisa menghubungi Peter. Yakub memberitahu kalau dirinya baik-baik saja dan pesawat berfungsi dengan normal. Tapi ada satu permintaan sebelum dirinya melanjutkan misi. Ia ingin Peter menemui Lenka untuk menghubungkan komunikasinya. Before anything, I want you to go and see Lenka. Awalnya Lenka menolak berkomunikasi, tapi Peter berkata kalau Lenka hanya perlu mendengarkan tanpa harus mengatakan apapun. he wants you to listen. I'll wait outside. When we met, I felt safe for the first time in my life.
Dalam komunikasi tersebut, Yakub mencoba meyakinkan Lenka bahwa perjalanan ini telah membuatnya sadar tidak ada apa-apa di luar angkasa ini selain kesendirian. Sampai saat ini, ia sama sekali tidak mengerti kenapa terus meninggalkannya saat Lenka membutuhkannya. Padahal di antara semua hal penting di semesta ini, Lenka adalah setengah dari kehidupannya. Yakub meminta maaf karena tidak pernah mau berusaha mengenalnya. Bahkan ketika Lenka saat ini ada di depannya, Yakub sama sekali tidak bisa melihatnya. Dan setiap hari ia selalu menjalani kehidupan demi alasan-alasan yang salah. I just want to come home. Dirinya memang tidak pantas untuknya, tapi yang ia inginkan saat ini hanyalah pulang kembali padanya, di mana Lenka adalah tempat teraman yang tidak akan pernah ia temukan di semesta yang sangat luas ini. Ketika Yakub bangun dari istirahatnya, laba-laba yang sebelumnya pergi itu ternyata kembali lagi padanya. Spidey ternyata nggak tega membiarkan Yakub menghadapi awan Chopra sendirian. Lalu ia bercerita bahwa sebenarnya bangsanya tidak hilang di telan lubang hitam, melainkan dimangsa Gorompet setelah parasit menginfeksi bangsanya. Ada kemungkinan Gorompet itu telah memasuki tubuhnya sejak lama. Spidey tidak ingin parasit itu membawa musibah bagi Yakub, karena itu ia ingin keluar dari pesawat ini. Esok harinya, Yakub melapor ke pusat kontrol bahwa pesawat angkasanya mulai memasuki awan Chopra. Persiapan selesai dilakukan. Yakub pun tak lupa berterima kasih atas dukungan dari semua orang. Dan tak lama lagi, mereka akan menemukan jawaban atas fenomena ungu yang menghantui langit bumi selama 4 tahun terakhir ini. Ketika pesawat mulai mendekati bibir awan, Spidey tiba-tiba bertingkah aneh. Ia merasakan kesunyian yang teramat mendalam. Dadanya terasa sesak, lalu ia keluar pesawat seakan menyadari bahwa Gorompet yang ada di dalam tubuhnya mulai melemahkannya. Bersamaan dengan hal itu, pusat kontrol mendeteksi terjadi banyak malfunction pada sistem. Lalu Peter minta misi dibatalkan, tapi Yakub menolak karena ia masih bisa mengatasinya. Setelah itu, ia memakai pakaian astronotnya keluar untuk menjemput Spidey kembali ke dalam. Lalu Peter bertanya apa yang sebenarnya terjadi di pesawat. Sensor mendeteksi pintu airlock terbuka, dan jika kerusakan tidak dipulihkan, maka sistem pesawat akan gagal total dan Yakub tidak akan pernah kembali ke bumi. Tapi Yakub tidak menjawabnya karena ia sibuk mengejar si laba-laba. Spidey pun terharu dengan aksi heroiknya. Tapi hal tersebut sebenarnya tidak perlu ia lakukan karena sebentar lagi para Gorompet akan muncul lalu memakan tubuhnya. Namun sebelum hal itu terjadi, Spidey menarik Yakub terbang memasuki awan Chopra untuk memperlihatkan betapa luar biasanya alam semesta ini. Seketika Yakub teringat saat ia hampir mati karena tenggelam di sungai. Saat itulah ayahnya datang menyelamatkannya, dan kejadian ini seakan menghapus rasa bersalah yang ia pendam selama ini. Ketika Yakub berada di tengah awan Chopra, Yakub melihat begitu banyak keajaiban, yaitu permulaan dan akhir, masa lalu ataupun masa depannya. Di tempat inilah semuanya terjadi, permanen tapi tidak ada yang abadi. Semakin jauh masuk ke dalam, Yakub semakin menyadari bahwa alam semesta adalah tempat yang tidak akan pernah dijangkau pengetahuan manusia. Tapi bukan berarti manusia tidak memiliki pilihan untuk mendapat yang terbaik. Tempat ini ternyata adalah tempat di mana Spidey bermula, dan disinilah ia akan berakhir. Yakub lalu berkata bahwa tempat ini bukan tempat yang buruk untuk mengakhiri perjalanan hidup. Tapi si laba-laba menyebut tempat ini bukan tempat terakhir untuknya karena perjalanan Yakub masih jauh ke depan. Setelah saling memahami, Spidey berpamitan. Kemudian terlihat parasit Gorompet menyelimuti tubuhnya dan si laba-laba pun lenyap untuk selamanya. Dan setelah itu terlihat pesawat peneliti Korea berhasil mencapai lokasi di mana Yakub berada. Mereka segera menyelamatkan Yakub yang terombang-ambing di angkasa. Sampai di pesawat, Yakub menghubungi Lenka, dan kali ini Lenka tidak menolak panggilannya. Lenka dengan senang hati akan menunggu kepulangannya, dan akhirnya film pun selesai.
Film ini seolah mengajarkan kita bahwa rasa egois demi menggapai sesuatu terkadang memaksa kita mengorbankan sesuatu yang sebenarnya jauh lebih penting dalam kehidupan. Seperti yang dialami Komandan Yakub. Entah apa yang ingin ia capai di luar angkasa, padahal kebahagiaan itu jelas-jelas ada di depan matanya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah alien laba-laba itu nyata atau hanya sekedar makhluk imajiner yang terwujud sebagai citra kepribadian Yakub? Nah, dalam teori mimpi, laba-laba itu dapat digambarkan sebagai hewan yang mewakili sikap dan perilaku regresif yang menghalangi seseorang mewujudkan potensi penuhnya. Kemampuan laba-laba dalam membuat jaring juga sering dikaitkan dengan keterhubungan kehidupan, seperti yang diilustrasikan pada awan Chopra yang digambarkan sebagai awal dan akhir di alam semesta. Jadi ada kemungkinan kemunculan laba-laba itu adalah karakter yang memang diciptakan Yakub itu sendiri sebagai perwujudan isi hatinya. Ditambah dengan rasa kesepian yang sangat mendalam, bukan tidak mungkin seseorang mengalami delusi ataupun berbicara sendiri. Salah satu adegan yang memperkuat asumsi tersebut adalah ketika Yakub bermimpi seekor laba-laba kecil merayap di bawah kulitnya, sebagai tanda bahwa Spidey dilahirkan dari alam bawah sadarnya. Fakta lain adalah rekaman CCTV. Karena sepanjang kemunculan si laba-laba, pusat kontrol tidak melihat atau mendeteksi kehidupan lain selain Yakub. Tapi ya mungkin saja laba-laba itu memang benar-benar nyata, karena di luar angkasa hal ajaib seperti apapun bisa terjadi. Itulah alur film Spaceman. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di perjalanan angkasa berikutnya.